Tahun Hijriah itu baru ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika itu Islam ada sedikit kendala urusan tarikh. Maka perlu tarikh yang memang murni itu coraknya Islam. Akhirnya terjadilah musyawarah. Ada yang usul tahun wafatnya Nabi. Jangan, kalau wafat Nabi kita ikut sedih. Nih mulai titik pertamanya kapan tahun baru itu? Tahun wafatnya Nabi. Jangan. Tahun dapat wahyu. Belum. Sampai akhirnya disimpulkan tahun yang pertama adalah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dipilih. Kenapa? Karena hijrah itu satu peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita malam ini insya Allah akan sedikit membahas tentang bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dan apa yang terjadi di sana. Jadi kalau bisa kita gambarkan, Nabi SAW itu dari lahir sampai usia 40 tahun tinggal di Mekah. Namun ketika itu beliau belum mendapatkan wahyu ilahi. Dan sampai usia 40 tahun itu Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai. Gak ada satupun orang Mekah yang gak cinta dengan Nabi Muhammad. Paling dipercaya Rasulullah, paling dihormati Rasulullah, yang paling diistimewakan. Begitu beliau mendapatkan wahyu ilahi, maka 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Masih belum ada rintangan itu. Usia Nabi 43 tahun, barulah ada perintah untuk dakwah dengan terang-terangan. Maka begitu Nabi mendakwahkan dengan terang-terangan, maka di situ Nabi SAW dimusuhi dan gak pernah berhenti dimusuhi. Segala macam bentuk apapun juga diboikot, kemudian dilecehkan kehormatannya. Bayangkan kedua putri Nabi itu nikahnya sama putranya Abu Lahab. Abu Lahab minta putranya itu menceraikan putri Nabi di depan muka Nabi langsung. Bayangin coba. Itu udah dialami sama Rasulullah SAW. Dan Anda tahu, Nabi itu rumahnya samping persis itu rumahnya orang-orang yang benci sama Nabi. Jadi ketika itu orang yang ngelempari kotoran Nabi kan kita sering dengar kan, itu rumahnya samping Nabi. Jadi tiap hari ngelempar kotoran dan sebagainya. Itu terjadi dialami sama Rasulullah SAW. Dan Rasulnya dakwah terus. Makanya saya sering menyampaikan, Anda kalau mau dakwah syaratnya satu, jangan baperan. Jangan baperan. Kalau baperan jangan dakwah. Jangankan kok dakwah. Orang kalau buka online shop, buka toko online, dikit-dikit tersinggung. Kira-kira laku apa enggak? Marah. Mau beli enggak? Enggak mau beli, enggak usah beli. Enggak ada orang mau beli sama dia. Ini dakwah tuh enggak boleh baperan. Nabi SAW itu nawarkan kalau ada musim haji kan orang-orang kumpul di sekitar Mekah, sekitar Ka'bah. Nabi ngajak mereka masuk Islam. Dan enggak pernah ada yang tertarik masuk Islam ketika itu. Tahun berikutnya ngajak lagi, tahun berikutnya ngajak lagi, terus seperti itu. Barulah sampai akhirnya orang Yathrib tertarik, kemudian mereka datang lagi, ada Bai'atul Aqabah, sampai ada Bai'atul Aqabah yang kedua, sampai akhirnya Nabi SAW juga mengirimkan juru dakwah. Pertama kali juru dakwah dikirim sama Rasulullah SAW itu adalah Mus'ab bin Umair. Dan itu pilihan jitu dari Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair itu anak muda, pernah kaya, juga pernah dipasung. Gak pernah dipasung, ditahan sama keluarganya karena ngikuti Islam. Dikirim untuk dakwah di Madinah. Satu kota Madinah, rata-rata hampir semuanya masuk ke dalam agama Islam. Tahun berikutnya, ketika Nabi SAW datang, maka Nabi sudah di sana. Dan itu perjuangan yang luar biasa ketika itu. Rasulullah SAW ketika itu memang hijrahnya Nabi bulan Rabiul Awal. Nabi itu sampai ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa bulan pertamanya kok Muharram? Karena kan musim haji. Setelah musim haji itu bulan, dan orang mulai pelan-pelan kaum muslimin hijrah, itu mulainya di bulan
haram, hijrah, sembunyi-sembunyi. Ini hijrah, satu persatu semuanya hijrah. Semuanya hijrah sembunyi-sembunyi. Yang hijrahnya update status cuma Sayyidina Umar bin Khattab. Itu hijrahnya terang-terangan itu. Yang lain kan sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar terang-terangan. Sayyidina Umar hijrah, tawaf dulu. Setelah tawaf, nyamperin orang-orang yang biasa menghalangi orang hijrah. Ada Sayyidina Umar, syahadil wujuh, wajah-wajah celaka semuanya ini. Udah terang-terangan, bully lagi. Dibully itu yang di Indonesia itu. Kata Sayyidina Umar, saya mau hijrah. Jadi kalau ada yang mau menghalangi saya tunggu di balik bukit ini. Nggak apa-apa, resikonya ibumu nangis, anaknya mati, istrimu jadi janda, anakmu jadi yatim. Satu pun nggak ada yang muncul. Makanya waktu itu kloter Sayyidina Umar banyak yang nebeng. Kenapa? Aman soalnya. Nantang duluan, nggak ada yang muncul kloternya Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu. Banyak itu yang berangkat pada Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi SAW itu berangkatnya terakhir. Dan Sayyidina Abu Bakar dia mau pamit sama Nabi nanti itu. Di sini banyak hikmah yang luar biasa. Kenapa kok Nabi gak ngajak Sayyidina Umar aja bareng? Enak kan? Kan enak kalau bareng sama Sayyidina Umar. Bayangkan aja rombongan yang di depan ada Sayyidina Hamzah, belakang ada Sayyidina Umar. Nggak mungkin ada yang berani itu. Tapi di situ ada hikmah yang banyak sekali. Akhirnya orang-orang Quraisy mulai terpojok. Mereka sehari semuanya kumpul di tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu parlemennya orang Quraisy. Nggak pernah ada perkumpulan di situ kecuali urusan yang sangat penting. Ini kumpul perwakilan dari semua suku. Bahkan dari semua suku. Nah, tiba-tiba ketika sudah mau kumpul, dijaga di depan, dijaga ketat. Jaga ketat di perkumpulan suku-suku besar Quraisy. Jaga ketat. Tiba ada orang tua pakai jubah begitu, bang, saya mau masuk. Yang jaga, bang, kamu siapa? Saya Syekh min Najd, saya orang tua dari wilayah Najd. Saya tahu kalian kumpul, siapa yang kumpul dan kumpulnya untuk apa. Jangan sampai kalian kehilangan usul-usul hebat dari saya. Masuk orang tua itu. Semua kaget, tapi dilihat diizinkan masuk berarti dianggap orang penting. Karena udah dijaga. Akhirnya mulai rapat dibahas. Ini kayak sidang ini. Ini Muhammad kita apakan ini? Dia bilang gini aja, Muhammad ditahan selesai. Tangkap Muhammad ditahan selesai. Tuh, kata orang tua tadi, kamu salah. Ini bukan usul yang bagus. Ini Muhammad, sahabatnya udah sampai mana-mana. Kalau Muhammad ditahan, sahabatnya ngumpulkan pasukan datang ke sini, kamu diserang. Ada satu lagi usul, nggak usah repot-repot. Kan kalian males lihat dia di Mekah karena dia mengajarin untuk meninggalkan agama nenek moyang kita. Biarin dia pergi. Selesai kan, kita nggak usah urusan lagi sama dia. Kata orang tua tadi, kamu salah. Kalau Muhammad tuh pergi, apa kamu nggak tahu betapa lisannya itu bisa menyihir orang? Orang tuh bisa dikuasai hatinya sama Muhammad. Salah usulmu, nggak begitu harusnya. Ini akhirnya usul semua, sampai akhirnya usul dari Abu Jahal. Usul dari Abu. Nah, sebelum usulan Abu Jahal, kita perlu tahu siapa orang tua yang menyamar itu. Itu adalah iblis nyamar jadi manusia. Iblis nyamar jadi manusia. Nah, kita itu Abu Jahal usul. Gini aja. Urusan Muhammad kita beresin. Ini nggak ada usul sebagus ini. Apa? Ini ada 10 suku. Ada 10 suku. Per suku ngirim satu anak muda kasih senjata. Per suku. Jadi total ada 10 anak muda dari 10 suku yang berbeda. Bareng-bareng bunuh Muhammad. Karena kalau yang bunuh satu suku, sukunya akan diserang sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Kalah. Tapi kalau 10 suku membunuh bareng, nggak mungkin nyerang. Karena lawannya 10 suku.
paling mentok dia minta dia itu seperti kayak bayaran gitu, denda kalau bunuh kurang lebih 100 ekor onta, tinggal tiap suku urunan aja 10 selesai. Ini kata iblis tadi, wah ini baru usulan yang bagus. Ternyata kriminalnya Abu Jahal mengalahkan iblis. Iblis ini kan sudah bah-bahnya kriminal ya kan. Ternyata lebih setan Abu Jahal daripada setan aslinya. Setan aja nggak kepikiran, Abu Jahal masih kepikiran. Jadi memang kreatif betul dalam dunia kriminal Abu Jahal. Setan aja nggak kepikiran, Abu Jahal masih kepikiran. Akhirnya kata iblis, ini usul bagus ini usul bagus ini. Begitu itu rapat terjadi, rapat itu selesai, Nabi Muhammad sudah tahu. Malaikat datang nanti malam akan jadi begini, saatnya engkau datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sana datang siang-siang, tidak pernah orang datang siang kecuali urusan penting. Ya Rasulullah, kata Nabi, saya sudah diizin untuk hijrah, nanti malam kau menemani aku. Itu dibilangin nemeni Nabi, nangis Sayyidina Abu Bakar, nangis bahagia. Padahal itu gak enak tuh, resikonya mati, udah diincar kok itu. Udah diincar kok. Kalau kita kan, ya kalau nemenin temen kan yang suka-suka aja, jangan duka diajak bareng ya kan. Ini kan momen paling menegangkan Nabi Muhammad. 10 pemuda udah siap membunuh Nabi Muhammad. Nah kalau ketahuan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau Nabi terancam nyawanya, yang di sampingnya juga terancam nyawanya sama. Akhirnya setelah itu Sayyidina Abu Bakar bahagia, Rasulullah udah saya siapkan ontanya. Tapi siap, saya pakai onta kamu, tapi saya nggak mau gratis ya, saya bayar. Itu loh mentalnya Rasulullah SAW. Jadi bukan mental asal gratisan. Itu saya bayar, siapkan semuanya, malam itu juga langsung berangkat. Nah, yang unik Nabi SAW itu kan harusnya mestinya putri Nabi dikirim dulu ya kan. Tapi tidak, putrinya ditinggal karena Nabi hijrah, putrinya ditinggal dulu. Ini resiko. Kan bisa aja orang-orang kafir marah sama Nabi, akhirnya kemarahannya dilampiaskan sama putrinya Nabi. Tapi enggak, dalam urusan perjuangan semuanya diajak berjuang sama Rasulullah SAW. Putrinya ditinggal, kemudian sepupu yang paling dicintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ditinggal sama Nabi. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib diwasiatin, ini ada titipan-titipan punya orang Mekah. Jadi ternyata orang-orang Mekah itu yang ngata-ngatain Nabi tukang sihir, yang ngata-ngatain Nabi orang gila, yang ngata-ngatain Nabi tukang pemecah belah, itu kalau punya barang berharga nggak nitip sama temennya, nitipnya sama Rasulullah. Jadi aneh ya, dituduh orang gila, dituduh pembohong, dituduh tukang sihir, tapi kalau punya barang sama temennya nggak percaya, lebih percaya sama Nabi Muhammad. Memang orang Mekah ini memang kalau kita lihat ceritanya bisa bantu tak pusing memang. Kan harusnya paling anti ya kan? Enggak, ini gak ada yang dipercaya. Temennya aja dia nggak percaya. Percayanya cuma sama Rasulullah SAW. Jadi orang Nabi ini sama Nabi terus hartanya nggak diambil, enggak. Ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya fulan. Diatur semua sama Nabi. Nanti kamu tidur pakai selimutku di kasurku. Malam itu tidur di kasur Nabi bukan berkah waktu itu. Sekarang ada kasur bekas orang soleh kita suruh tidur, insya Allah. Ini malam itu kasurnya diinter 10 pemuda udah dengan senjata. Udah nggak berkah-berkahan, nyawa hilang bisa. Tidur di Sayyidina Abi Thalib. Nah, ketika Nabi SAW mau keluar, yang 10 pemuda di depan rumah Nabi. Dia ambilkan pasir, dilempar pasir sama Nabi. Itu ada pasirnya, ada kerikilnya. Subhanallah, kisahkan oleh para ulama, yang kena lemparannya itu kerikil, itu mati ketika perang Badar. Yang kena pasir nggak mati ketika perang Badar. Bayangin, sampai lemparan Nabi aja, di situ ada hikmahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Keluarlah Rasulullah SAW. Sebab itu kemudian keluar.
keluar Rasulullah, terus keluar Siddiq, jalan lewat jalan yang tidak biasa dilalui untuk ke Madinah, lewat tempat yang lain. Siapkan, ada namanya penunjuk jalan. Ada namanya penunjuk jalan. Coba Anda bayangin aja. Kalau Nabi minta, ya Allah kirimkan buruk, selesai. Cuma kisah hijrah nggak kita ceritain nanti jadinya. Selesai. Tapi Nabi SAW itu. Jadi nanti kita akan lihat. Nabi itu betul-betul sama Allah disiapkan untuk diteladani sama umatnya. Lihat nih. Sayyidina Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Nabi Muhammad hijrahnya sembunyi. Berarti yang lebih berani siapa? Anda bahasa Umar, keliru. Rasulullah itu yang paling berani. Itu kalau sudah perang itu sudah semakin genting. Semua sahabat di belakang Nabi, berlindungnya sama Nabi. Nabi itu manusia paling pemberani. Tapi kenapa Nabi Muhammad hijrahnya kok tidak terang-terangan? Karena Nabi adalah suri tauladan. Kalau Nabi hijrahnya terang-terangan, nanti semua sahabat yang penakut nganggep berarti hijrah terang-terangan hukumnya wajib. Jadi Nabi hijrah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Biar yang masih takut-takut kesian. Punya contoh, saya niru Nabi padahal aslinya takut. Nabi itu ibarat imam yang tahu dengan kondisi makmumnya. Begitu. Imam tahu dengan kondisi makmum. Enak atau enak? Enak, lihat makmumnya. Wah, potongan orang sibuk. Ya udah dah, salat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Coba imamnya nggak tahu kondisi makmum. Lihat makmum mau sibuk mau nggak, pokoknya rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Muluk. Insya Allah mesinnya sepi itu. Imam yang tahu kondisi makmum, sopir yang tahu kondisi penumpang. Sopir juga penting tahu kondisi penumpang. Nah, Rasulullah itu tahu kondisi umatnya sehingga beliau bisa diteladani oleh seluruh umat. Coba nih sopir yang